Di negeri ini, beragam perbedaan ada di setiap sudut. Namun, dari perbedaan itu, kita bisa menemukan persatuan. Pancasila, ideologi yang mengikat bangsa Indonesia, menjadi pedoman kita untuk hidup bersama dalam damai, saling menghargai, dan mengutamakan kepentingan bersama. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang berbeda, masing-masing membawa cerita dan pandangan hidup yang unik. Tetapi, dalam perbedaan itulah Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu. Ya, ini benar. Kenapa, Pak? Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Iya, gimana, Pak? Alhamdulillah sehat juga. Pak. Ada apa ini, Pak? Jadi gini, kita harus menggunakan teknologi modern agar desa kita berkembang. Jangan, Pak. Soal ini kita masih pakai alat tradisional supaya desa kita masih pakai leluhur kita. Kalau kita pakai itu zaman teknologi itu, desa-desa kita nggak sepakat kalau kita pakai gitu. Itu Pak. Ketegangan ini bukan hanya soal perbedaan cara, tetapi juga soal perbedaan keyakinan, adat, dan pandangan hidup. Ketika perbedaan itu muncul, apakah kita akan terus terpecah atau bisa menemukan jalan tengah? Namun, perbedaan tak selalu mudah untuk dikelola. Ketika ego menguasai, perpecahan pun muncul. Lupa akan tujuan bersama, lupa akan nilai-nilai yang menyatukan kita. Tapi, disinilah Pancasila menjadi lentera, menerangi jalan kita menuju kesepakatan. Nah, Budi, dia kamu pakai di sini. Kok semuanya jadi kayak gini? Kan kita semua ingin yang terbaik untuk desa. Tapi kenapa kita tidak bisa mencapai satu kesepakatan? Itu masalahnya. Semua orang ingin menang, Pak. Tidak ada yang mau mendengarkan. Di tengah perbedaan pendapat yang semakin tajam, kita seringkali lupa bahwa inti dari Pancasila adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Tetapi, apakah kita mampu menahan ego masing-masing dan membuka hati untuk mendengarkan? Apakah kita bisa melihat lebih jauh dari perbedaan dan menemukan kesamaan dalam tujuan kita yang mulia? Ketika suara hati terpecah dan setiap pendapat hanya mendengar dirinya sendiri, kita lupa bahwa dalam perbedaan terdapat kekuatan untuk menemukan jalan tengah. Pancasila mengajarkan kita untuk berdiri teguh dalam nilai-nilai bersama, bukan dalam perpecahan. Musyawarah ini adalah untuk mencari solusi konflik yang terjadi di desa kita ini. Dengan cara kita harus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sila yang pertama yang mengajarkan kita bahwa ketuhanan yang Maha Esa adalah dasar untuk menghormati perbedaan agama. Setiap keyakinan itu punya tempatnya masing-masing. Benar. Dan kemanusiaan yang adil dan beradab mengingatkan kita untuk menjaga martabat satu sama lain, tidak peduli apa latar belakang kita. Persatuan Indonesia, kita harus bersatu meskipun cara kita berbeda. Kita adalah satu bangsa, satu tanah air. Sila keempat juga penting dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kita saling mendengarkan dan mencari solusi bersama. Dan akhirnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa yang kita lakukan harus bermanfaat untuk semua tanpa ada yang terpinggirkan. Ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kita untuk saling menghormati keyakinan. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan kita untuk menjaga martabat sesama. Persatuan Indonesia
menjadi dasar untuk merangkul semua perbedaan. Dengan musyawarah dan hikmat kebijaksanaan, kita dapat menemukan solusi, dan keadilan sosial menjadi tujuan akhir kita semua. Dalam kebersamaan ini, mereka menyadari bahwa Pancasila bukan sekadar semboyan, melainkan jalan hidup yang menyatukan kita. Setiap sila mengajarkan nilai yang mendalam, menghormati Tuhan, menjunjung tinggi kemanusiaan, menjaga persatuan, memelihara musyawarah, dan mengupayakan keadilan. Ketika kita kembali pada nilai-nilai ini, perbedaan bukan lagi jurang pemisah, melainkan jembatan menuju solusi bersama. Mari kita duduk bersama dan menyelesaikan suatu konflik yang terjadi di desa kita ini. Kan Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Tidak ada yang lebih penting dari persatuan dan kesejahteraan kita semua. Apakah masyarakat setuju dengan pendapat saya ini? Setuju. Dengan Pancasila sebagai pedoman, kita belajar untuk menyelesaikan perbedaan dengan kepala dingin, hati yang lapang, dan kebijaksanaan. Inilah kekuatan kita sebagai bangsa. Di setiap langkah pembangunan, selalu ada tantangan yang menguji kita. Namun, ketika hati dan pikiran kita berpijak pada Pancasila, perbedaan bukan lagi rintangan, melainkan jalan menuju persatuan. Kini, desa ini menjadi saksi bahwa dengan saling menghormati dan bergotong royong, kita mampu meraih kemajuan tanpa meninggalkan akar budaya kita. Tradisi tetap hidup, kemajuan pun hadir, semua untuk kesejahteraan bersama. Dalam kebersamaan, kita menemukan kekuatan. Dalam keberagaman, kita menemukan makna. Inilah cara kita melangkah bersama, sebagai bangsa yang berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila. Pancasila adalah lebih dari sekadar 5 sila yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Ia adalah cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang besar, yang menyatukan berbagai perbedaan menjadi kekuatan. Dalam setiap sila terkandung prinsip hidup yang mendalam, yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi untuk kesejahteraan bersama. Dalam langkah bersama, kita dapat mengatasi segala tantangan yang datang, memajukan negeri ini dengan kebersamaan, dan menjaga warisan budaya serta nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Pesan moral yang kita dapat dari video ini adalah Pancasila adalah lebih dari sekadar 5 sila yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar. Ia adalah cerminan dari jiwa bangsa Indonesia yang besar, yang menyatukan berbagai perbedaan menjadi kekuatan. Dalam setiap sila terkandung prinsip hidup yang mendalam, yang mengajarkan kita untuk saling menghormati, bekerja sama, dan berbagi untuk kesejahteraan bersama. Dalam langkah bersama, kita dapat mengatasi segala tantangan yang datang, memajukan negeri ini dengan kebersamaan, dan menjaga warisan budaya serta nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa.